Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat bahwa kehidupan kita ini harusnya sampai garis akhir menikmati segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Hidup kita berjalan dalam kebenaran, hidup kita menikmati segala sesuatu yang baik, yang datangnya daripada Tuhan sendiri, dan janji dalam firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan mau perjalanan hidup kita itu berkemenangan, dan kita benar-benar real menjadi kesaksian, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu benar-benar memberkatin banyak orang. Tetapi dalam perjalanan waktu, kita memiliki keinginan daging dan hawa nafsu yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita gagal, membuat kita hidup melawan firman, bahkan hidup kita akan bawa belur. Harusnya kalau kita mau sukses dan berhasil, jalan ngikutin Tuhan mau. Ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Hanya semudah itu, tapi yang jadi masalahnya dalam diri kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Rohmu akan ngikut firman, turut dan takluk kepada firman kalau engkau mengalami kelahiran baru, tetapi jiwamu, pikiran, perasaan, kemauanmu selalu berjuang melawan firman. Dan itu harus ditaklukkan. Kalau hidup kita ini ingin berkemenangan dalam segala hal, membangun hubungan suami istri, membangun hubungan di gereja, membangun hubungan dengan orang lain, kita melakukan aktivitas apapun, sukses dan berhasil dalam segala kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan, kita ngikutin apa yang Tuhan mau, kita jalan ngikutin kehendaknya, dengar suaranya, belajar firman dan lakukan. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita seringkali jatuh. Kita ngikutin ego kita ngikutin hawa nafsu kita lebih cenderung ngikutin keinginan daging kita, dan ujungnya pasti ngalami kehancuran. Sebab ketika kita melakukan dosa, apa yang terjadi? Kita di luar perlindungan Tuhan. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ujungnya kita di luar proteksi dan penjagaan Tuhan, dan kita mudah digagain oleh setan. Hari ini setan akan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa itu orang yang dapat ditelannya? Orang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, cepat bertobat balik sama Tuhan. Jalan dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau engkau tetap melakukan dosa dan dalam keputusanmu salah di hadapan Tuhan, kamu tetap lakukan, suatu hari engkau akan tanggung konsekuensinya, kamu akan tanggung resikonya. Berapa banyak orang ketika menikah tidak jalan sesuai dengan firman Tuhan, di dalam perjalanan pernikahannya dia nikmatin apa yang dia tabur di masa lalu, penderitaan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Makanya hidup kita ini harus jalan ngikutin Tuhan, bukan jalan ngikutin mau kita sendiri. Berjalan dalam firman. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau bisa memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kemauanmu, karena Tuhan berikan kebebasan untuk kita memilih, memutuskan segala sesuatu. Dan harusnya segala sesuatu yang kita putuskan, yang kita pilih itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita hanya sekedar memutuskan segala sesuatu semau kita sendiri, ujungnya kita akan terima konsekuensi, dan terima konsekuensi itu akan parah. Konsekuensi yang kita terima akan membuat kita lebih menderita. Jalan ngikutin Tuhan itu memang awalnya tidak enak, tapi selama kita nurut sama Tuhan, di ujungnya Tuhan akan memberkati, mengurapi, melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan mau kok hidup kita ini bahagia, sejahtera, makmur, sentosa. Karena Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan kamu hidup, dan hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, supaya hidupmu itu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau hari ini hidupmu merana, menderita, stres, bingung, kacau, bagaimana bisa menjadi berkat? Hidupmu sendiri aja pusing dengan masalah dan persoalanmu, kok nggak ngalami kemenangan, bagaimana bisa jadi berkat? Isinya ngeluh, gerutu, dan ngomel, hidup dalam dosa terus, bagaimana jadi berkat? Nah, dibutuhkan pertobatan yang sejati. Kita akan lihat di Ulangan pasal yang ke-28, di Malai pasal pertama sampai ayat 14 itu isinya berkat. Jalan aja sama Tuhan, berkat itu akan ngikutin kamu. Kita nggak perlu teriak-teriak minta berkat. Selama kita jalan sama Tuhan, pasti diberkatin. Selama saya ngikut Tuhan sampai hari ini, 20 tahun lebih, saya jalan sama Tuhan, saya melayani Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Tuhan pelihara kok. Selama saya lakukan bagian saya tanggung jawab, Tuhan pelihara. Nggak perlu saya merengek minta berkat. Bahkan setiap hari saya berdoa, lupa dengan kebutuhan saya. Saya tahu Tuhan yang cukupin semua kebutuhan saya, more than enough, lebih daripada cukup, bahkan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Apalagi kalau orang ngaku hamba Tuhan, pasti Tuhan gaji kamu karena kamu melakukan pekerjaannya Tuhan. Surga yang gaji kamu dengan caranya yang ajaib, tidak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Makanya Alkitab katakan, jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, tidak perlu khawatir. Semuanya disediakan Tuhan.
selama kita jalan sama Tuhan. Berkat bukan tujuan utama kita. Kalau kita hanya ngejar berkat, ngejar kelimpahan, kita nggak jauh beda dengan orang dunia yang nggak kenal Tuhan loh. Yang dikejar orang-orang dunia itu adalah kelimpahan, kekayaan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Kita kejar Tuhan, berkat mengikutin kita. Promosi dan peninggian berjalan beriringan dengan kita. Jalan ngikutin Tuhan. Berkat akan ngikutin kamu. Tapi ketika kamu ngikutin keinginan dagingmu, kamu jalan maumu sendiri, apa yang terjadi? Kita lihat di Ulangan 28 mulai ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ada alasannya. Di Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berarti ada alasannya. Di Pengkhotbah dijelaskan barang siapa mendobrak tembok dia akan dipagut ular. Berarti ada yang celah yang terbuka, baru setan bisa kuasain. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Selama diproteksi, dipagarin oleh Tuhan, setan nggak bisa sentuh, setan nggak bisa jamah. Tapi ketika pagar itu diambil, tiba-tiba setan bisa sentuh dan jamah. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, Tuhan sekali memberi tidak pernah mengambil. Tuhan selalu melipat gandakannya, double porsi. Tapi setan akan mengambil semua jatah yang Tuhan siapkan kepada diri kita. Apalagi kalau engkau hidup di dalam dosa, hidup maumu sendiri, bertindak seenak perutmu sendiri, kamu jalan ngikutin segala sesuatu yang kamu mau, bukan kehendak Tuhan. Ujung dari perjalanan hidupmu akan babak belur. Ujung dari perjalanan hidupmu akan berurusan dengan Tuhan. Dan setan akan gagain begitu rupa. Makanya mesti dengar apa yang Tuhan mau. Makanya Alkitab katakan, Yohanes pasal yang 8 ayat 32, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ngerti firman, jalan dalam kebenaran, komitmen hidup dalam kebenaran. Kalau kamu jalan maumu sendiri, kamu akan terbentur, kamu akan terseok-seok, kamu akan babak belur. Ulangan 28 mulai ayat yang ke-15. Kalau kamu berjalan di luar firman, gak mau dengar suara Tuhan, dan kamu nggak mau melakukan dengan setia perintah dan ketetapannya, apa yang terjadi? Ayat yang ke-16-nya, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Apa saja yang kamu kerjakan di sebuah kota, kamu ditempatkan berada, kamu nggak diberkatin Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan babak belur. Berarti ada yang salah. Jangan-jangan hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita itu memang diizinkan Tuhan berjalan lewat namanya perjalanan lembah kekelaman. Kita bisa diizinkan Tuhan lewat padang gurun untuk ngetes hati kita. Tapi di padang gurun ada penyediaan Tuhan. Kita nggak sampai kekurangan. Kita nggak sampai babak belur. Tapi kalau perjalanan hidupmu tinggal di sebuah kota, Jakarta mungkin, Surabaya, Medan, atau di luar negeri atau dimanapun lah, di Singapura mungkin. Tapi di sana engkau nggak diberkati, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu nggak berhasil, artinya engkau perlu bertobat dan berubah loh. Selidikin sampai kedalaman batinmu. Kalau ada hal yang salah, ada hal yang nggak benar, ya bertobat dan berubah. Jangan jalan maumu sendiri. Udah tahu salah, jalan terus. Bawa belur hidupmu nanti. Nggak jadi berkat. Destinasi yang Tuhan tentukan dalam hidupmu harus digenapi, malah nggak digenapi. Hidupmu nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Menderita, merana, keleleran, susah payah nanti. Lihat yang 17, terkutuklah bakul dan tempat adonanmu. Tempat makanmu terkutuk. Tempat adonanmu terkutuk. Terkutuklah buah kandungan hasil bumimu dan anak lambi sapumu, kandungan kambing dombamu. Semua yang kamu miliki jadi terkutuk, gak jadi berkat malahan. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah pada waktu engkau keluar. Ini gak ada berkat sama sekali. Trouble terus, babak belur terus, stres terus, ngerjain bisnis gagal, kerja di perusahaan, ribut sama bosmu, ribut dengan sesama karyawan, bangun bisnis, babak belur, ancur-ancuran. Datang sama Tuhan. Selidikin sampai kedalaman batinmu. Jalan sama Tuhan. Nanti Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Pemulihan masih tersedia kok. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah pada waktu keluar. Nggak ada berkat sama sekali ini. Masuknya terkutuk, keluar pun terkutuk. Harusnya kemana pun kita melangkah, tanah yang kita injek itu menjadi bagian milik kita, kita diberkatin. Dan kemana saja kita ketemu orang, dimanapun mereka berada, mereka dijamah dan diberkatin Tuhan. Jejak orang benar meninggalkan lemah loh. Jejak langkah kita itu meninggalkan urapan yang orang bisa dijamah dan diubah Tuhan. Kita lihat lagi ayat yang 20, Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan.
sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Apalagi kalau meninggalkan Tuhan. Ada orang-orang yang sudah putus asa, bekerja, babak belur, kepahitan nama Tuhan, nggak ngalami berkat. Saya pernah ketemu dengan orang yang kepahitan dengan Tuhan karena apa saja yang dikerjakannya nggak menghasilkan berkat, hidupnya susah. Harusnya koreksi diri dong, kembangkan kapasitas. Kalau kita ini punya kapasitas yang besar, kita punya keahlian, dari keahlian kita Tuhan bisa berkatin kita. Bukan malah ongkang-ongkang malas. Lakukan bagianmu, pekerjaan apapun, bisnis apapun, lakukan. Dari situ Tuhan akan berkatin hidupmu. Tapi kalau engkau hari ini hidup di dalam dosa karena perbuatan jahatmu, engkau akan hidup di bawah kutuk. Saya perhatikan ada pernikahan-pernikahan yang di bawah kutuk karena sebelum diberkati mereka hidup dalam perzinahan. Sebelum diberkati mereka sudah tidur bareng, sudah making love, sudah berzina. Pernikahanmu nggak diberkati loh, pernikahanmu di dalam kutuk loh. Tidak heran nanti di dalam pernikahanmu kamu ketemu perzinahan, perselingkuhan. Kalau salah satu pasangan perselingkuhan, maka ada perzinahan di dalamnya. Dan kau nggak akan menikmati kebahagiaan karena benih yang kamu tabur sebelum kamu diberkati adalah benih yang najis, benih yang tidak kudus, benih perzinahan. Makanya tidak heran menuai perzinahan. Makanya perlu bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Kalau enggak, kutuk akan datang di dalam pernikahanmu. Apa yang terjadi kalau kutuk datang dalam pernikahanmu? Engkau enggak akan nikmatin berkat. Apa saja yang dikerjakan tanganmu tidak pernah diberkati. Hidup ancur-ancuran terus. Bahkan sampai kepahitan dengan Tuhan. Banyak musuh di sana sini karena kelakuannya jelek, perbuatannya busuk, kelakuannya jahat. Ini yang harusnya kita sadarin. Apalagi kalau meninggalkan Tuhan. Atas dasar kepahitan, Tuhan gak sayang saya. Siapa bilang Tuhan gak sayang? Bukan berarti kalau engkau berdoa, doamu belum dijawab Tuhan gak sayang loh. Bukan berarti kalau permohonanmu belum ada jawabannya, pergumulan belum dijawab Tuhan gak sayang. Siapa bilang Tuhan tetap sayang dalam kondisi apapun? Kadang diizinkan kok semua permohonan permintaan kita nggak dijawab Tuhan, supaya hati kita ini tetap nempel sama Tuhan kok, supaya kita ini bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bukan jalan mau kita sendiri. Kita ngikutin Tuhan, kita ngikutin apa yang Dia mau. Kalau hari ini berbuat jahat apapun, ada mulutnya jahat, kelakuannya busuk, hidup dalam perzinahan, hidup dalam selingkuhan, hidup babak belur terus, jadi trouble terus, jadi masalah terus, nggak jadi berkat, perlu berubah itu. Sikap hatinya busuk terus, udah sengaja meninggalkan Tuhan. Ini yang lebih parah lagi, bertobat dan balik sama Tuhan. Lihat ayat yang ke-21, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Bapak Ibu, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit. Justru Yesus mati di kayu salib, Dia menebus semua dosa kita, menebus pelanggaran. Bahkan boleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Sakit penyakit datangnya bukan daripada Tuhan. Sakit penyakit itu datangnya dari setan. Makanya kita mesti sadar diri. Kalau kamu ngalami segala sesuatu dalam hidupmu yang tidak membuat nama Tuhan dipermuliakan, koreksi dirimu. Sakit penyakit juga datang karena kita ini ceroboh, sembarangan. Kamu nggak jaga pola makan sembarangan sembrono, kamu nggak jaga pola hidup, penyakit akan mendatangimu. Makanya meski belajar koreksi diri, belajar memperbaiki diri, bertanggung jawab dengan tubuhmu, sebab tubuhmu bait Allah. Engkau harus benar-benar lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga tubuhmu, semakin kau menjaganya, kamu diberikan umur panjang. Dan apa yang terjadi? Sepanjang umurmu, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Tapi kalau hari ini sudah kerjaannya hancur, keluarganya ribut, kena sakit penyakit, perhatikan ya, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskan yang engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepilau, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semua itu akan memburu engkau sampai engkau binasa loh. Kan ngeri ini. Hidup tidak di dalam berkat Tuhan. Hidup di bawah kutuk. Makanya ada konsekuensi dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Apalagi perbuatan itu jahat dan najis serta kotor di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bertobat, kamu akan terima konsekuensinya cepat atau lambat. Hari ini mungkin engkau kelihatan baik-baik saja,
tapi sebenarnya di dalam hatimu busuk dan jahat, perlu bertobat dan berubah. Sadar diri, balik sama Tuhan. Perhatikan ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah di bawahmu pun akan menjadi besi. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi, sehingga kamu tidak mengalami berkat. Pernikahanmu nggak diberkati, anak cucumu nggak diberkati, usahamu, pelayananmu, apapun yang dikerjakan tanganmu tidak diberkatin Tuhan. Kalau engkau hidup jahat di hadapan Tuhan, hari ini perlu bertobat. Hari ini perlu balik sama Tuhan. Kasih setianya masih tersedia. Kebaikannya tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita datang sama Tuhan, akuin dosa, semua pelanggaran, semua kekurangan, semua kenajisan, datang sama Tuhan. Tuhan ampunin kok, dan mulai hidup benar dan takut akan Tuhan. Hidup jalan seperti yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan mau. Nanti ketika kita ini jalan sama Tuhan, Tuhan pasti buat pembalikan keadaan. Hari ini bagian kita itu jalan ngikutin hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan maumu sendiri. Hidup ngikutin kehendakmu sendiri, hancur nanti. Sudah begitu hidup kacau, nggak mau cari Tuhan, malah kepahitan dengan Tuhan, pahitan dengan hamba Tuhan. Yang rugi kamu sendiri loh. Yang rugi adalah dirimu sendiri. Engkau nggak akan mengalami pemulihan, justru malah hancur-hancuran. Dalam kondisi kesesakan, kondisi susah, kondisi nggak ada pengharapan, kita datang sama Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, dan kita jalan sama Tuhan. Dan kita mulai melangkah sama Tuhan. Nanti Tuhan akan turunkan hujan, sehingga langit tidak lagi menjadi tembaga, tanah pun tidak menjadi besi. Justru kita akan menikmati berkat. Kalau langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi, artinya engkau hidup di bawah kutuk. Lihat apa yang terjadi ketika engkau hidup di bawah kutuk. Engkau akan menderita. Engkau gak pernah menikmatin kebahagiaan. Hidupmu babak belur, hidupmu stres, hidupmu penuh kepahitan, hidupmu penuh luka. Orang kalau dilukai di dalam dirinya, orang belum sembuh terhadap segala sesuatu yang pernah dialami, luka-luka masa lalunya, apa yang terjadi? Dia cenderung nyakitin orang lain, dia cenderung melukain orang lain. Hidupmu akan tambah babak belur. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah, dibinasakan. Harusnya segala keturunan kita, generasi yang akan datang, akan jadi berkat. Kita akan diberkatin kok. Bapak Ibu, berkat itu akan turun dari generasi ke generasi. Kutuk pun akan turun dari generasi ke generasi sampai dibinasakan total. Dan lama ini harus komitmen jalan cari Tuhan, kejar Tuhan. Lihat di ayat yang ke-25, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar, menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Gak akan pernah mengalami kemenangan. Babak belur. Bahkan mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Hidup di bawah kutuk tidak akan pernah menikmati berkat. Menikmati penderitaan, menikmati kekacauan. Bahkan mayatnya pun tidak disemayamkan dalam penghormatan, tapi justru dimakan burung-burung. Perhatikan, ketika Samuel mati, ini Samuel adalah nabi yang takut akan Tuhan. Ini orang yang cinta Tuhan. Kalau doa selalu turun sesuatu yang ilahi. Dahsyat sekali. Nabi yang tajam. Ketika mati dia diratapin berhari-hari oleh orang Israel. Tapi beda dengan Atalia, beda dengan Isabel ketika mati. Bahkan darah yang menciprat di dinding dijilatin anjing. Tubuhnya, bangkainya pun dimakan oleh binatang-binatang liar. Berbeda antara orang yang hidup takut akan Tuhan dan orang yang hidup di bawah dosa dan pelanggaran. Hari ini jalan sama Tuhan, mulai ikut hidup dalam kebenaran. Perhatikan, kita lihat ayat yang ke-27. Tuhan akan menghajar engkau dengan parah, dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis. Daripadanya engkau tidak akan dapat sembuh. Ada penyakit-penyakit parah. Saya perhatikan ada orang-orang yang kena penyakit parah karena melakukan dosa, karena narkoba, tukar jarum, suntik jarum dan lain sebagainya, homo, lesbian, sodomi dan lain sebagainya, free sex, akhirnya kena penyakit HIV. Mereka matinya mengerikan, badannya kurus, badannya borok,
semua karena antibodinya lemah, dihajar dengan sakit penyakit dan borok semua. Saya pernah melayani orang kena HIV, mengerikan sekali, badannya penuh kudis, penuh borok. Ini loh orang yang pernah melakukan dosa dan tidak mau bersadar diri dan bertobat, ujungnya engkau binasa loh. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Raja Uzia ketika dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, ketika ditegur oleh para imam, dia ngelawan, dan ujungnya dia mati, kena kusta sampai masa tuanya loh. Matinya nggak terhormat, mati mengerikan. Makanya kalau orang melanggar firman, hidup jalan maunya sendiri, hidup di dalam dosa, terima konsekuensinya selama di bumi ini, dan setelah mati pun kau akan hilang di dalam kekekalan yang abadi. Makanya mesti belajar bertobat dan berubah hari ini. Ini waktunya berubah kok. Jangan ngoreksi kelemahan orang lain, nuduh orang lain. Koreksi diri sendiri, sadar diri, bertobat. Saya pun setiap hari belajar bertobat dari semua pelanggaran dosa saya. Kita akan lihat di ayat yang ke-20, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan. Gila keturunannya, stres, bingung, kacau, ruwet. Masuk rumah sakit jiwa, jadi ODGJ, stres. Ada ketemu orang stres ini, ada keturunan orang stres ini. Saya pernah ngelayanin. Dari bapaknya stres, anaknya juga ikut stres. Kebutaan, buta, dan kehilangan akal. Ini ada orang-orang yang rabun matanya, tiba-tiba kena buta mendadak, kehilangan akal, nggak bisa mikir ini. Bayangin kalau orang-orang seperti ini, nggak ada gunanya sama sekali. Waktunya bertobat dan berubah. Saya perhatikan Harun dan Musa sampai masa tuanya, matanya nggak pernah rabun. Ini orang umurnya sudah sangat tua, sampai dipanggil Tuhan matanya nggak rabun. Penglihatannya tetap tajam. Tapi ketika orang hidup di luar Tuhan, melawan firman, nggak hidup takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Akan gila, buta, dan kehilangan akal. Stres ini. Sehingga engkau meraba-raba pada tengah hari, seperti orang buta meraba-raba dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang pun yang datang menolong. Siang hari pun meraba-raba, karena nggak ngerti kebenaran. Hari ini banyak orang jalannya meraba-raba karena nggak ngerti kebenaran. Tidak tahu memutuskan, tidak tahu bersikap, tidak tahu bertindak sehingga yang dilakukan maunya sendiri. Ini banyak orang yang sekalipun matanya bisa melihat tapi buta secara rohani. Ketika ngadapin masalah bingung, panik, stres, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Putus asa. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau tidak menjadi berkat, malah engkau akan babak belur. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurnya, ngenes sekali ini. Sehingga apa yang dilakukannya, rasa-rasa jauh dari kasih karunia Tuhan. Sudah tunangan, nggak tahu tunangan perempuannya itu sudah tunangan. Tiba-tiba ditidurin orang lain. Ini kan ngeri sekali. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Mungkin disita bank. Sudah bangun rumah bagus-bagus. Waduh, maunya ditempati. Nggak taunya nggak bisa mendiamin. Karena disita bank. Kan nggak bisa kontrol. Nggak bisa kendalikan. Akhirnya apa? Engkau bangun dengan mahal, dengan biaya yang mahal. Tiba-tiba engkau nggak bisa mendiaminya karena sudah diambil. Bahkan dijual, bahkan disita bank. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Jadi sia-sia. Mungkin udah beli tanaman, dan kita beli ladang, udah ditanamin, tiba-tiba pada waktu tanaman, banyak aja. Ada saja kejadian-kejadian yang akhirnya engkau gak bisa menikmati hasilnya. Perhatikan, lembumu akan disembelih orang di depan matamu. Ini yang lebih ngeri. Punya ternak, gak bisa menikmatin. Punya pekerjaan, bisnis usaha nggak bisa nikmatin, tapi dinikmatin orang lain. Tapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas di depan matamu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang datang menolong kau. Jauh dari pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, orang benar ketika berteriak minta tolong, Tuhan akan turun tangan dengan caranya ajaib. Tapi kalau kamu tetap melakukan dosa, kamu nangis, jerit-jerit, sudah tahu dosa, kamu gak bertobat tapi hidup dalam dosa, ujungnya kamu jauh dari kasih karunia Tuhan. Perhatikan baik-baik. Berdosa dan orang hidup dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Kita, orang benar yang sudah lahir baru, kita berusaha hidup jalan sama Tuhan, tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi
cepat bertobat, balik sama Tuhan. Tapi kalau orang hidup dalam dosa itu sudah tahu itu dosa, dilakukan terus, tidak mau berubah. Sudah tahu selingkuh itu najis, kotor, berzina itu tidak benar, tetap dilakukan terus. Kumpul kebo itu tidak benar. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetap dilakukan, tetap dikerjakan terus. Apa yang terjadi? Itu namanya hidup di dalam dosa. Ketika engkau hidup di dalam dosa, engkau tidak akan menikmati berkat Tuhan, engkau malah menikmati kutuk. Tidak heran apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan tidak berkenan. Kamu akan selalu ketimpa kemalangan. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain. Sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Ngenes sekali hidupnya. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Ditindas terus, diinjak terus. Kalau engkau hari ini hidup dalam kebenaran, ditindas, diinjak, teriak sama Tuhan, Tuhan akan lakukan pembelaannya. Tapi kalau sudah kamu hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, apa saja yang kamu kerjakan tidak berhasil, terus kamu diinjak-injak, menderita, itu konsekuensi dari apa yang kamu perbuat. Makanya hari ini bertobat dan berubah, balik sama Tuhan, cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara jahat. Dan daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Borok ini menjijikkan sekali ini. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu, dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak habiskan ini karena ayatnya panjang sekali. Kutuk itu ayatnya dari ayat yang ke-15 sampai 46. Tetapi perhatikan, berkat ayatnya 1 sampai ayat 14, kutuk lebih banyak. Hari ini sadarin diri, datang sama Tuhan, balik sama Tuhan. Kalau enggak, apa saja yang dikerjakan enggak pernah jadi berkat. Ujungnya engkau akan binasa. Coba perhatikan di ayat yang ke-45 dan 46. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau, mencapai engkau, sampai engkau punah, dibinasakan, tidak ada sisa. Seperti yang dialami oleh keturunannya Saul, seperti yang dialami oleh keturunannya Imam Eli, binasa. Sampai engkau punah karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semua itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan keturunanmu, di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Makanya perlu bertobat dan berubah. Nanti baca ayat pertama sampai ayat yang ke-14, isinya berkat. Kalau kita jalan ngikutin Tuhan. Makanya jauh lebih baik hari ini selidikin sampai kedalaman batin kita. Kalau didapati hal yang busuk, tidak berkenan sama Tuhan, bertobat balik sama Tuhan. Kasih setianya masih tersedia. Bapak Ibu, sebelum kita kenal Tuhan, memang kita sering melakukan atau mengambil keputusan semau kita sendiri, dan konsekuensi yang kita terima sampai hari ini. Karena kita dulu nggak ngerti firman, tetap aja konsekuensinya kita terima. Apalagi kalau kita udah ngerti firman, hari ini ambil keputusan yang tepat, jalan sama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan, jalan step by step, hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Jangan jalan maumu sendiri, jangan bertindak seenak perutmu sendiri. Ngikutin kehendak Tuhan, menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan kalau hidupmu babak belur, gagal terus, stres terus, panik terus, bingung terus. Artinya kan ada hal yang perlu diperbaiki, ada hal yang tidak tepat itu, ada hal yang harus kita ubah, berarti nggak tepat. Jalan ngikutin Tuhan, mulai selidikin firman, mulai berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Nanti pelan-pelan engkau akan nikmatin apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mau segala sesuatu yang dijanjikannya itu menjadi bagian dari hidup kita. Kita menikmatin bagian berkat yang Tuhan janjikan. Kita menjadi orang yang bisa menjadi kepanjangan lidah mulutnya Tuhan, panjangan tangan Tuhan. Selama kita tinggal di bumi, kita bisa menikmati janji Tuhan. Kita menikmati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan setiap pribadi kita masing-masing berbeda. Kita didapatin finish well, kita didapati finish strong. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya, belajar memberi hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita mau berjalan ngikutin kehendaknya.
Kita mau berjalan, ngikutin apa yang dia mau, ngikutin apa yang diinginkan, sampai garis akhir. Bapak Ibu, koreksi diri, selidikin diri. Kalau ada kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bertobat dan berubah. Jalan ngikutin Tuhan. Jalan ngikutin kehendaknya. Berjalan sesuai dengan apa yang dia mau dan apa yang Tuhan inginkan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, diubahkan hidupmu. Engkau perlu semakin hari semakin komitmen dengan Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Dan hidupmu jadi berkat. Bahkan jejak kakimu akan meninggalkan berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kamu kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kamu dedikasikan hati kami sepenuhnya untuk Engkau. Kami beri hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Tuhan, kami percaya apa saja yang kami kerjakan, Engkau akan proteksi, jaga dan lindungi, dan berikan kesadaran kami untuk bertobat dan berubah, untuk jalan ngikutin apa yang menjadi Engkau mau, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu sampai garis akhir kami. Tuhan, berikan hikmat, pengertian, pewahyuan untuk kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman, diberkatin Tuhan. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, dipulihkan, disembuhkan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau sehat. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sento nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini.
Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus,
Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I